Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba kembali mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Kamis tanggal 2 Februari 2023. Ya, seperti biasa sebelum saya mereview saham-saham tersebut, saya akan mereview perdagangan IHSG hari ini. Jadi hari ini IHSG ditutup naik ya, lumayan tinggi tadi, sempat naik 0,5%, kemudian menjelang penutupan turun jadi 0,34%. Penutupannya di 6.862 atau naik 22 poin. Dan kalau kita lihat untuk IHSG masih bergerak sideways ya. Nah, ini bergerak dekat moving average MA5 dan ini menandakan IHSG masih bergerak sideways. IHSG akan confirm untuk bullish kembali kalau misalnya IHSG secara short term bisa breakout dari 6.900. Jadi itu kisaran resistnya untuk IHSG. Nah, ini tadi memang intraday dia terlihat naik hampir menembus 6.900 dengan tertinggi di 6.893 atau 0,78%, namun akhirnya ditutup turun ya, ditutup turun atau istilahnya menguat tipis di 0,34%. Oke ya, itu mengenai IHSG masih positif. Kemudian kita akan langsung mereview saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini. Yang pertama ada ASSA, kemudian ada ERA, ada BRMS, ada Akra, JSMR, NICL, dan HMSP. Ada sekitar 7 saham yang akan kita bahas malam hari ini. Oke, kita langsung aja. Yang pertama yaitu saham ASA, PT Adi Sarana Armada. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang transportasi ya. Pada masanya memang saham ini sempat beggar. Kalau teman-teman lihat di tahun 2018 harganya masih sekitar 198 perak. Kemudian di tahun 2020 masih sekitar 268 perak terendahnya di bulan Maret, dan hanya dalam waktu 1 tahun dia beggar naik ke 4.000. Kemudian downtrend parah ya dari 2021 sampai 2023. Nah, ini tentunya udah 2 tahun ya ini mengalami downtrend parah dan selalu bergerak di bawah MA5 weekly. Dan ini sudah bergerak di atas MA5 weekly. Ya, kalau teman-teman lihat ini harga saham atau candlesticknya selalu bergerak di bawah MA5 weekly. Ini menandakan downtrend parah, dan ini kita lihat beberapa hari terakhir atau mungkin seminggu terakhir sudah bergerak di atas MA5 weekly, dan ini sinyal positif untuk ASA ya. Dan ini sudah mendekati di batas trendline MA20, yaitu sekitar harga 980 sampai 1000 ya teman-teman. Nah, ini kalau mungkin dia jebol 1000 kemungkinan bisa confirm untuk membalikan arah. Dan kalau kita lihat ini downtrend channelnya dia ini sudah menembus garis Bollinger Band atas atau upper Bollinger Band, dan ini secara candlestick sudah bergerak bullish di atas upper Bollinger Band. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ASA ini sudah breakout dari resist terdekatnya yaitu kisaran 905 ya ini. Maaf 900. Kemudian hari ini volumenya terlihat naik 300%. Secara MACD masih menunjukkan naik akumulasi. Secara RSI dia masih momentumnya strong ya, masih kuat gitu. Ya, walaupun sudah jenuh beli atau overbought, tapi saham yang sudah mau reversal, mau uptrend, biasanya untuk RSI-nya dia signalnya bisa false karena RSI ini adalah leading indicator. Sedangkan kalau kita lihat ketika dia downtrend kemudian mau balik ke uptrend, itu yang kita lihat adalah sinyal yang lagging atau moving average dan MACD.
Oke ya, targetnya berapa Mas untuk ASA? Jadi targetnya ke sini teman-teman. Targetnya ke sini. Paling dekat ini ya resistnya. Nah, sekitar 1060 lah kemungkinan paling dekat. 1060 targetnya ke sini. Kemudian kalaupun besok dia turun profit taking wajar, kemungkinan akan bergerak ke sekitar 900. Selama di atas 900 teman-teman bisa hold. Dan ini saya rasa potensi resikonya sangat kecil dengan potensi reward yang kita lihat lumayan ya, karena ini downtrend parah dan ini sudah mulai balik ke uptrend gitu. Oke ya, kita lihat secara bandarmologi untuk ASA. Nah, hari ini asing net buy 2 miliar dan kita lihat transaksinya yang HK dan yang HQ lebih dominan yang HK, dan hari ini cukup ramai dan memang beberapa hari terakhir volumenya masih tinggi ya. Kita lihat secara proxum ada BK, EP, AK yang akumulasi, yang paling gede BK ya, average di 899. Jadi kalau harga pasar sekarang 920, dia average-nya 900, ya kita masih oke lah ngambil di harga-harga sekarang gitu. Syukur-syukur kalau besok dapat harga 900, dapat harga akumulasinya dia gitu. Oke ya, dan yang jualan ada GR, AZ, YP. Itu ya mengenai ASA, kita skip aja langsung ke ERA. ERA hari ini bikin spike volume yang gede, yang tinggi, dan ini biasanya menunjukkan sinyal bullish ya. Kita lihat kemarin memang ASA downtrend parah, maksud saya ERA juga downtrend parah ya, dan baru kelihatan hari ini dia kalau saya lihat sih lebih tepatnya 2 minggu terakhir ya membentuk spike volume. Dan ini kalau kita lihat pola chartnya membentuk sepertinya ascending triangle ya. Ini kalau saya nggak salah ya, ini membentuk ascending triangle ya. Nah ini dan ini targetnya biasanya sesuai dengan low-nya. Jadi low-nya di sini ke sini. Jadi ini sudah capai target sih, panjangnya ke sini ya. Ini panjangnya ke sini. Nah ini udah kena target. Nah, tapi biasanya kalau udah kena target bisa juga dia akan profit taking wajar besok. Cuman menurut saya meskipun profit taking wajar, teman-teman bisa manfaatin untuk day trading maupun swing karena ini sudah membentuk pola bullish ya. Ini kita lihat ini ada resistance sideways yang sangat panjang di sini di kisaran 486 ya, kisaran 486 sampai 500. Nah, ini adalah resistance sideways yang cukup panjang, cukup kuat. Jadi besok akan ada potensi dia bergerak ke area 486 sampai 500. Ada potensi upside sekitar 5 sampai 10% juga. Dengan catatan kalau misalnya besok dia ternyata merah turun, maka dia akan profit taking wajar di dekat support ya. Kemungkinan support berikutnya kisaran 460 sampai 466. Ini cukup cantik sekali sih kalau saya lihat chartnya. Saya juga seharian memang scalping di ERA teman-teman tadi ya. Ini lihat order list saya seharian scalping di ERA, ada juga sell di Breeze, ASA, ERA. Nah, banyak sekali, mungkin sampai 10 kali tadi ya. Oke. Kita lihat secara bandarmologi ya untuk ERA. Untuk ERA hari ini akumulasinya sangat gede ya teman-teman. Lihat dari sisi HK dan HQ, ini buy-nya mencapai 1,9 juta lot dan sell-nya 1 juta lot. Ini yang saya suka dengan saham ya, saham saya yang atraktif, yang bid offer rame dengan HK minimal 50% dari yang sell. Jadi investor buyer lebih dominan, big money lebih kelihatan kuat gitu loh teman-teman. Kemudian dari sisi foreign di sini juga inflow 13 miliar di saham ERA. Ya karena memang saham ERA sudah downtrend cukup parah dan sideways. Kalau kita lihat secara
valuasi juga valuasinya cukup murah, pairnya cuma 7 kali, jadi wajar kalau semisal asing ngerek saham ini. Dan saham ini juga saham sektor retail, sama dengan kayak MAPI, Era, kemudian sama juga kayak Aces, sama juga kayak apalagi ya saham-saham retail ini. Hari ini lumayan sih saham-saham retail. AMRT, nah ini hari ini MAPI naiknya cukup tinggi ya sampai 13%, kemudian AMRT, jadi memang hari ini harinya saham-saham retail ya. Cuman hanya Aceh saja yang hari ini terkoreksi. Ini menurut saya wajar sih. Aceh koreksi wajar gitu. Oke ya, kita skip mengenai Era, kita langsung aja ke BRMS. Oke, BRMS ini sama juga kemarin memang sempat sideways ya. Sempat sideways di sini, kemudian kalau kita lihat memang sempat turun di sini. Nah, sempat turun kemudian sepertinya dia membentuk pola falling wedge, kemudian di sini dia crossing ke atas atau breakout, dan potensinya biasanya masih akan ke atas. Dan ini kalau kita lihat secara resist, dia dekat di sekitar 202 ya. Kalau terdekatnya di 194. Besok kalau misal BRMS bisa break 194, kemudian bid overnya rame, kemudian kalau dilihat dari sisi transaksi antara yang HK dengan yang HQ itu minimal 50% lebih besar, teman-teman bisa masuk dengan target kenaikan kira-kira sekitar 200 ya. Mungkin nggak sampai 200 lah, kalian mungkin bisa take profit dulu, karena biasanya kalau deket resisten bandar biasanya banting dulu gitu loh. Tapi andai kata besok nggak kuat, merah, profit taking wajar, potensi resikonya dia akan turun ke 190 sebagai bantalan support terdekat, dan jika ketembus kemungkinan akan ke 188. Jadi mungkin penurunannya resikonya sekitar 1-2%, potensi revertnya mungkin sekitar 5% kalau dia bisa kena target di sekitar 200. Oke ya teman-teman ya. Kita cek secara Broksum untuk BRMS. Ada ZP, GR, KK, IN, CP yang akumulasi sangat gede, dan yang jual IF, AZ, CC. Dan ZP ini salah satu, ZP sama GR ya, salah satu bandar yang mungkin sejajar ya sama AK sama BK gitu. Kalau GR biasanya dia masuk ke aset manajemen atau reksadananya Panin gitu. Nah, kita lihat dari sisi ini ya, bid overnya ya. Ya, kemudian kita lihat, nah ini kita lihat banyak sekali antrian over yang besar di sini, menandakan di sini bandar lagi pegang barang banyak. Jadi supaya barangnya laku, otomatis mereka juga mancing supaya mereka juga harus goreng juga, mungkin pakai sekuritas lain supaya mungkin memancing retail untuk meramein saham BRMS seperti itu ya. Nah, ini dari sisi transaksi antara buy dan sell, sisi HK-nya ini 3 juta lot dan sell-nya 2,6 juta lot, lebih dominan dari yang HK. Cuman akan sangat bagus jika dari sisi volume ini 3 juta, dari sisi volume yang HQ ini kemungkinan 1 juta atau 1,5 juta mentok, itu mungkin signalnya lebih kuat ya. Tapi kita lihat besok, karena ini transaksi hanya berlaku hari ini, besok akan ganti lagi. Kita lihat kalau besok ternyata rame dari sisi transaksi, bid over, trade book, teman-teman bisa hajar juga sesuai yang saya bilang tadi target-targetnya. Kemudian dari sisi foreign, di sini juga asing masuk 10 miliar ya hari ini. Dan kalau teman-teman lihat sekilas, asing konsisten terus akumulasi saham BRMS. Dan mereka akumulasi pelan-pelan tanpa kalian ketahui. Oke, BRMS saya rasa cukup. Kita langsung aja ke Akra. Akra di sini sektor retail juga, cuman dia di sektor minyak ya ini ya. Di sini kalau kita lihat Akra kemarin memang sempat kebanting
Kemudian hari ini technical rebound ya. Nah, targetnya besok kemungkinan dia akan bergerak ke sekitar 1400 ya. Ada potensi 1420 maksud saya. Ada potensi kenaikan sekitar 3-4%, dan kalaupun turun dia akan bergerak ke sekitar bantalan support 1350 sampai 1360. Jadi kemungkinan resikonya sekitar 1-2%. Oke, Akra ini juga termasuk saham yang blue chip juga ya. Sebelum stock split memang saham ini lagi ini ya, apa namanya, bullish. Kalau teman-teman amati sejak 2020 lalu dari harga 200 perak sempat di 2002 tertingginya 1850. 1500 dibagi 1580 dibagi 280, mungkin kenaikannya sekitar 5 kali lipat atau 500% dalam 2 tahun. Jadi saham ini termasuk salah satu saham blue chip yang apa ya, punya kinerja beggar sih kalau menurut saya gitu loh. Ya, mungkin bisa juga terulang kembali. Kalau dilihat dari sisi MACD, dia masih menunjukkan akumulasi, masih oke, masih aman. Dari sisi RSI juga masih aman, masih cenderung strong. Oke ya, mungkin itu dari Akra. Kita skip, kita langsung aja ke JSMR atau Jasa Marga. Jasa Marga ini sektor jalan tol, BUMN punya ya. BUMN punya, dan ini sideways panjang. Saya bisa berkata saham blue chip yang paling lemot itu adalah Jasa Marga kalau menurut saya ya. Karena ya bertahun-tahun kalau mungkin Anda investasi ke Jasa Marga dengan metode long term investment, mungkin tidak dapat hasilnya gitu loh, nggak ada hasilnya karena ya chartnya dari COVID ya di sini-sini aja sideways secara weekly gitu ya, secara long term gitu. Cuman secara daily chart kita bisa tradingin, kita bisa scalping karena ini juga saham blue chip dan ya lumayan sangat liquid dan lumayan aman gitu loh. Dan kalau kita lihat dari tahun lalu nggak ada sama sekali spike volume. Yang paling tinggi adalah hari ini. Hari ini spike volumenya sangat tinggi ya, 300%. Dan MACD baru aja golden cross dengan bar yang panjang menandakan dia strong, trennya adalah strong, kemudian dia sangat kuat. Dan kalau kita lihat ini sudah breakout ya, ini udah breakout, targetnya kemana? Nah ini sideways squat loh ini ya, ini resisten sideways squat udah ditembus, targetnya harusnya ke sini 3, resistnya sekitar 3.500. Jadi kalau misalnya teman-teman punya dana gede, at least mungkin 100 juta ke atas, atau mungkin yang trade miliaran masuk ke Jasa Marga, mungkin lebih enak gitu loh, karena memang satu dia blue chip, kedua liquid. Terus kemudian pergerakannya kalau pas lagi rame ya bisa 5%. Kalau saham big cap seperti BBCA, seperti BBRI, paling rata-rata per hari kenaikannya mentok-mentok ya 3%, jarang terjadi 5%. Kalau pas posisi dia normal gitu ya. Beda kalau saham-saham blue chip yang seperti Jasa Marga. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena bid overnya tipis. Jasa Marga itu bid overnya tipis. Sama kayak gudang garam, bid overnya tipis. Nah, hari ini asing akumulasi 25 miliar. Dan ini adalah akumulasi terbesar sejak November ya. Ini datanya dari November ini belum saya tarik ke bawah lagi ya. Ini 3 bulan terakhir ini paling tinggi nih, 25 miliar nih. Nah, teman-teman lihat secara HK dan HQ 50% lebih dominan di HK untuk hari ini. Jadi wajar harga sahamnya naik kencang gitu ya. Ya semoga kalau kita lihat, semoga besok dia masih lanjut naik. Kalaupun turun, teman-teman bisa buy on weakness, bisa dipakai swing juga untuk Jasa Marga gitu loh, jadi nggak ada salahnya. Oke, berikutnya kita langsung aja ke NICL. NICL kalau nggak salah kemarin lusa itu sempat saya rekomendasikan
Selasa kalau nggak salah ya, Selasa kemarin itu sempat saya rekomendasiin buy ya. Di tanggal 30-nya saya rekomendasiin buy, besoknya dia naik 8%, terus closingnya dia turun, dan hari ini naik lagi 12%. Dan ini kalau kita lihat dari sisi MACD dia sudah mulai mengecil, sudah mulai selesai. Dan ini kalau misalnya besok dia bisa golden cross bentuk bar warna merah satu batang, itu menandakan dia sudah menunjukkan trend uptrend ya, atau periode akumulasi. Dan dari sisi RSI dia sudah menunjukkan signal buy ditandai dengan panah warna merah dan masih strong dengan target kenaikan terdekat sekitar 200. Ini resist ya, ini resist lumayan kuat nih, 244. 244 ini kalau jebol dia bisa ngetes di sekitar 260 dan bahkan all time high, tapi mungkin masih jauh ya all time high, bisa juga swing ini tercapai. Nah, kalaupun misalnya besok dia koreksi, kemungkinan dia akan koreksi di sekitar kita lihat di sekitar 230 sampai di sini bantalan support 224 ya. Oke, NICL ini adalah salah satu saham yang beggar di tahun lalu ya. 2022 Januari harganya masih 61 perak dan sempat menjadi saham akselerasi ya. Batas arah dan ARB-nya cuma 9% dan sekarang sudah menjadi perusahaan papan menengah gitu istilahnya. Oke ya, kita lihat secara broksum untuk NICL ada PG yang akumulasi average-nya 222 nih. Udah cuan lumayan nih. 222 ke 236 dapatnya sekitar berapa ya? Sekitar 10% loh, ini ada kayaknya 7 sampai 10% loh. Ini dia cuannya gede banget nih PG ini, dan ini masih net buy 251 miliar. Ini hati-hati teman-teman, dia sudah floating profit nih. Kalau teman-teman misalnya bisa ngebuy antara 224 sampai 230 ya masih oke lah ngikut harganya dia gitu. Nah, dan kalau kita lihat antara top seller dan top buyer, lebih dominan sekali top buyer, menandakan saham ini lumayan bullish gitu ya. Oke, dari sisi transaksi hampir imbang ya antara HQ dan HK. Oke, saya lanjut ke HMSP, saham terakhir. Ya, saham ini sempat saya infokan di grup seminggu yang lalu ya. Jadi seminggu yang lalu saya sudah menggambar chartnya di sini. Saya sudah menggambar chartnya, patternnya sudah saya gambar, dan kemudian kena target ya, kena target dan kena target ke atas, dan ternyata masih ke atas lagi karena dia bergerak di garis upper Bollinger Band. Jadi kalau ada upper Bollinger Band ini masih ke atas. Hari ini breakout ya, udah breakout dari 1000 level psikologisnya. Nah, ini akan ngetes resisten tertinggi di tahun lalu yaitu 1060. Nah, ini kayaknya kenaikan udah mulai terbatas sih HMSP. Jadi kemungkinan kalaupun besok bisa naik, buruan jual deh. Kemungkinan dekat harga 1040 sampai 1050. Dan 1060 adalah resist. Jadi kemungkinan akan terjadi profit taking di situ. Tapi kalau semisal nggak sampai 1060 dia sudah merah, di sini sudah merah ya, kemungkinan dia akan turun di dekat 1000. Jadi batasan resikonya teman-teman bisa stop loss kalau dia turun di bawah 1000 itu ya. Itu kalau semisal teman-teman day trading. Kalau teman-teman swing ya tinggal main money management aja gitu loh, cicil bertahap, karena saham ini sudah bullish. Kalau saya lihat saham ini sudah bullish ya, sudah bullish. Oke, kita lihat secara broksum untuk HMSP. Ada ZP, CS, BB. Nah, ini akumulasi bersih nih. CS gila, 1020 loh average-nya. Belinya 1029.000 lot ya. Yang jual BK dan TP. Nah, kita cek HMSP.
Ya, ini tapi asiknya hari ini walaupun sahamnya naik tapi dia sambil jualan 15 miliar. Oke ya. Oke, mungkin itu dulu yang sudah saya review malam hari ini. Ada ASA, ERA, BRMS, AKRA, JSMR, NICL, dan HMSP. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli, untuk menjual. Segala sesuatu keputusan investasi berada di tangan teman-teman semuanya. Dan ini hanya sebagai bahan edukasi teman-teman dalam menganalisis teknikal dan fundamental. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Pasti saya akan bantu, akan ada banyak benefit seperti grup rekomendasi, private training, mentoring, kemudian ada beberapa fasilitas lainnya. Dan untuk detailnya saya taruh di link deskripsi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.